Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ardiansyah, bisa dipanggil Andi. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, lokal 6A. Dosen pengampu saya yaitu Pak Z Haryanto, SHMH. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kerugian negara, yaitu kerugian negara ini sering terjadi di Indonesia, tidak hanya pada sektor publik, sektor swasta, akan tetapi yang lebih banyak merugikan suatu etnis atau organisasi yaitu pada sektor publik daripada sektor swasta. Adapun kerugian negara ini ialah bisa kita sebut seperti kerugian uang, kerugian surat berharga, maupun sebagai akibat perbuatan hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun penyebab dari timbulnya kerugian negara itu ada yang pertama yaitu kurangnya efektif dari kebijakan yang dilaksanakan. Ke soal nomor 2, di sini Pak Z Haryanto sudah mengirimkan pada saya berupa video yang terjadi di DKI Jakarta pada zaman Ahok. Di video tersebut ada penggelapan dana RAPD di DKI Jakarta. Baik, yang sudah kita ketahui, yang pernah kita pelajari, untuk sebuah pencairan dana RAPD ini, untuk lebih cepatnya itu harus ada uang pelikin, bisa kita sebut berupa uang sogokan terhadap anggota DPR. Ternyata untuk sebuah penggelapan dana RAPD ini tidak sedikit, melainkan beratus jutaan yang kita ketahui ini kan. Itu permasalahan dari RAPD Jakarta ini pada zaman Pak Ahok sudah ada rancangan APBD mengenai pembelian truk sampah, di mana di Jakarta tersebut per hari terlalu banyak sampah-sampah yang di Jakarta. Maka di mana Pak Ahok membeli atau memprogram untuk pembelian truk sampah tersebut. Rancangan APBD ini dilakukan bersama dengan anggota DPR. Dan ketika rancangan APBD ini telah disahkan Kemendagri, selanjutnya untuk pengembalian truk sampah ini tidak ada, dan di situ pula adanya sebuah konspirasi atau penggelapan yang dapat merugikan negara. Dan di situ pula Pak Ahok mencuriga pada anggota DPRD. Ternyata anggota DPRD itu melakukan tindak pidana korupsi. Ini pula anggota DPRD ini melakukan seperti 10% untuk dia sendiri. Tapi pada saat ini untuk rencana program selanjutnya tidak ada lagi, di mana untuk pembangunan seperti pembangunan sekolah tidak ada lagi, dan dana APBD ini sudah diolah anggota DPRD.
Dan kita lihat dari sebuah keuangan pemerintah ini pun merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak layak untuk ditiru ataupun tidak layak bagi seorang pemerintah itu tersebut. Karena kita tahu pemerintah ini wakilnya rakyat untuk melakukan sebuah pembangunan yang berinovasi, bukan untuk sebagai dana penggelapan atau tidak laku korupsi. Jadi dari tata kelola keuangan ini, apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini sebuah programnya sudah benar, tetapi adanya sebuah oknum-oknum yang melakukan tindak laku pidana korupsi ini. Dari keuangan negara ini sepertinya sudah sering dilakukan anggota-anggota DPR ini tersebut. Namun di samping itu, tata kelola keuangan ini harus memiliki tata kelolaan keuangan yang baik, yang memiliki e-budgeting yang tinggi. Dan pada e-budgeting ini harus tidak ada lagi penggelapan data-data tersebut. Tentu saja ke pertanyaan yang ketiga. Di sini saya akan sebagai kepala kepemerintahan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Baik, di sini saya akan sebagai kepala pemerintahan untuk bagian pengelolaan keuangan. Di sini saya yang pertama, saya akan meyakinkan atau memberitahukan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Yang kedua, pada uang negara ini saya akan memberikan sebuah alat APD untuk bagi tenaga medis yang bekerja di garda terdepan. Selanjutnya, ketika obat atau untuk virus corona ini sudah ada, walaupun berapa harganya, itu saya akan beli, walaupun saya akan mengutang kepada Bank Dunia, selagipun itu baik untuk pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, pada saat ini kan sudah saya berikan kepada masyarakat seperti bantuan bansos, bantuan BLT kepada masyarakat, dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik ketika ada keluarganya terkena COVID-19 ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.